Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke mata kuliah ekonomi makro syariah. Oke, tadi ya sama dengan ekonomi mikro. Ini adalah pertemuan terakhir, pertemuan ke-11. Minggu depan sudah mulai UAS atau ujian akhir semester. Oke, di pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang pengangguran. Ini menarik nih kali ini. Karena ini adalah permasalahan di ekonomi makro, terutama di negara kita sendiri ya, terutama tentang pengangguran. Masih bersama saya, Stefan Yoga MPD, salah satu dosen dari FEI Al-Amal Sunda. Tujuan pembelajarannya kita lihat dulu. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui apa itu pengangguran. Kedua, mahasiswa dapat mengetahui penyebab pengangguran. Ketiga, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis dampak pengangguran. Apa itu keseimbangan perekonomian terbuka? Kita awali dengan ini. Hal tersebut sudah pernah dibahas pada episode sebelumnya. Elemen kegiatan ekonomi terbuka terdiri dari 4 sektor, yaitu konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, serta sektor asing, di mana kegiatan ekspor dan impor dilakukan. Inflasi adalah kenaikan harga barang. Ini sesuai yang sudah dibahas minggu lalu ya, inflasi. Yang menurut definisi ini bersifat umum dan berkelanjutan. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi untuk mengatakan bahwa inflasi telah terjadi. Kenaikan harga, 2 bersifat umum, dan 3 berlangsung terus-menerus. Apa itu pengangguran? Pengangguran itu adalah masalah ekonomi makro yang mempengaruhi kehidupan manusia. Angkatan kerja yang menganggur atau kehilangan pekerjaan berarti menurunnya menimbulkan masalah dalam keluarga karena tidak mempunyai pendapatan yang memadai. Secara umum, pengangguran adalah suatu keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Masalah pengangguran. Masalah pengangguran jika dikaji dari sudut persediaan tenaga kerja itu adalah menguntungkan karena akan dapat membuka beraneka macam proyek. Dengan berlimpah-limpahnya tenaga kerja ini, maka tingkat upah akan relatif rendah dan ini akan menguntungkan untuk membuka proyek-proyek. Tegasnya, jika tenaga kerja pengangguran ini dapat diarahkan dengan baik oleh pemerintah dalam mengerjakan beraneka macam proyek, menguntungkan sebab biaya proyek itu sangat kecil. Apalagi jika dilihat dalam kenyataannya, pengangguran ini diberi makan oleh tenaga kerja yang produktif melalui kebijakan pajak yang tetap. Masalah pengangguran, kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah yang pertama, tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran berhubungan erat dengan jumlah dan kepadatan penduduk. Susunan umur penduduk, keahlian dan keterampilan penduduk, keadaan ekonomi tingkat lagi,
pertumbuhan ekonomi. Jika jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada lapangan kerja yang ada, maka akan timbul pengangguran. Sebaliknya, bila mana jumlah tenaga kerja lebih kecil daripada di lapangan kerja, maka terjadi kekurangan tenaga kerja. Tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan perencanaan ekonomi dari suatu negara. Masalah tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks dan sensitif yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah. Jika hal ini tidak berhasil ditanggulangi, maka akan menimbulkan berbagai macam kesulitan ekonomi maupun sosial, keamanan, dan politik. Perluasan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan perpanjangan proses produksi akan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan sekaligus merupakan usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sampel yang dapat kita ambil adalah dalam konsep labor force disebutkan adanya angkatan kerja yang belum bekerja dan sedang atau ingin mencari pekerjaan. Jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan ini adalah pengertian ekonomi disebut pengangguran terbuka, open unemployment. Sebagai indikator biasanya menggunakan persentase terhadap angkatan kerja dengan rumus OU sama dengan UN dibagi AK dikali 100%, di mana OU itu adalah tingkat pengangguran terbuka, UN adalah jumlah penduduk yang ingin atau sedang bekerja, AK itu angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja. Pengukuran tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK diperlukan untuk mengetahui tingkat kegiatan masyarakat yang akan mempengaruhi besarnya angka persediaan tenaga kerja. Selain itu, tingkat kegiatan masyarakat tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi wilayah negara bersangkutan. Bagian ini membahas TPAK dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. TPAK adalah angkutan kerja dibagi penduduk dalam usia kerja. Umumnya TPAK dipengaruhi oleh faktor-faktor. Utama, jumlah penduduk yang bersekolah dan ibu-ibu pengurus rumah tangga. Semakin besar penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga akan semakin kecil jumlah angkatan kerja yang berarti semakin kecil pula tingkat PAK. Usia penduduk. Semakin tinggi usia, TPAK semakin tinggi pula. Namun pada usia tua, memasuki pensiun, TPAK semakin rendah. Pendapatan rumah tangga. Semakin rendah pendapatan yang diterima rumah tangga, cenderung memperbesar TPAK karena semua anggota keluarga dikerahkan untuk bekerja agar pendapatan keluarga meningkat. Tingkat pendidikan. Semakin tinggi tuntutan terhadap pendidikan, maka cenderung mengurangi TPAK. Tuntutan pendidikan searah yang lebih tinggi seiring dengan kemajuan zaman, persepsi masyarakat tentang pentingnya memperoleh pendidikan setinggi-tingginya dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat akan cenderung menurunkan TPAK, yang berarti mencegah kemungkinan membengkaknya tingkat pengangguran terbuka. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya. Yang pertama, berdasarkan kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut. Yang kedua, berdasarkan pada ciri pengangguran yang wujud. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penggolongan ini,
Pengangguran dapat dibedakan kepada jenis pengangguran berikut. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional. Kedua, pengangguran siklikal. Ketiga, pengangguran struktural. Keempat, pengangguran teknologi. Dengan menjelaskan sebagai berikut. Pengangguran normal atau friksional. Pengangguran normal atau friksional adalah pengangguran sebanyak 2 atau 3%. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tapi karena sedang mencari kerja yang lebih baik. Pengangguran siklikal. Ekonomi tidak selalu berkembang cepat. Terkadang permintaan agregat lebih tinggi dan ini mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksi. Pengangguran struktural. Penurunan ekonomi akan menyebabkan penurunan aktivitas manufaktur di industri dan beberapa pekerja harus diberhentikan dan diberi mubazir dan dibuat mubazir. Pengangguran yang memanifestasikan dirinya dikualifikasikan sebagai pengangguran struktural. Pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin. Mesin dan bahkan kimia, racun, belalang, dan rumput misalnya, telah mempengaruhi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan penggunaan sawah lahan pertanian. Selanjutnya jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Berdasarkan kepada ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, pengangguran terbuka, di mana pengangguran ini hasil dari peningkatan lowongan yang lebih rendah dari peningkatan teknologi kerja. Akibatnya, semakin banyak pekerja tidak menemukan pekerjaan dalam perekonomian. Pengangguran juga dapat disebabkan oleh penurunnya kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi yang mengurangi pengangguran tenaga kerja, atau kemunduran dalam pengembangan suatu industri. Selanjutnya, pengangguran tersembunyi. Pengangguran memanifestasikan dirinya terutama di bidang pertanian atau jasa. Tiap kegiatan ekonomi membutuhkan kerja, dan jumlah pekerjaan tergantung pada banyak faktor. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Pengangguran terutama ditemukan di pertanian dan perikanan. Di musim hujan, nelayan dan nelayan tidak melakukan pekerjaan mereka dan dipaksa untuk menganggur. Sementara di musim kemarau, bahkan petani tidak dapat bekerja di tanah mereka. Setengah menganggur. Di negara berkembang, migrasi atau migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan sangat cepat. Akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat dengan mudah menemukan pekerjaan. Dampak dari pengangguran. Berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran, menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, kekacauan politik dan sosial. Cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran struktural. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan lowongan kosong, dan segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Yang selanjutnya, cara mengatasi pengangguran friksional. Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut.
perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Deregulasi dan debirokratisasi di sebagai bidang industri yang merangsang timbulnya investasi baru. Menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. Menggalakkan program transmigrasi tenaga kerja di sektor investasi dan sektor formal lainnya. Cara mengatasi pengangguran yang ketiga yaitu cara mengatasi pengangguran musiman. Pengangguran ini bisa diatasi dengan cara memberikan informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain, dengan di bidang lain untuk memanfaatkan waktu kita menunggu musim berikutnya. Yang keempat, cara mengatasi pengangguran siklus. Mengatasi pengangguran siklus ini adalah mengerahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa dan meningkatkan daya beli masyarakat. Hubungan pengangguran dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal adalah mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Pengangguran dan kebijakan moneter adalah menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga, dan menyediakan kredit khusus untuk kegiatan tertentu. Pengangguran dan kebijakan segi penawaran adalah mendorong lebih banyak investasi, pengembangan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, memberi subsidi, dan mengurangi pajak perusahaan dan individu. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi kebijakan fiskal, moneter, dan segi penawaran. Dalam kebijakan fiskal atau Biro Analisis Anggaran dan Implementasi APBN 2018, perusahaan dalam mengeluarkan pemerintah atau pajak dilakukan untuk mempengaruhi tingkat total pengeluaran. Kebijakan moneter ialah memutuskan untuk mengubah penawaran uang atau suku bunga untuk mengubah pengeluaran keseluruhan. Dalam hal penawaran yang akan kita bahas, ini ya, inflasi akibat desakan biaya produksi atau cash price inflation. Ini bentuk kurva Phillips. Dalam menghitung pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Contohnya ini, penduduk usia kerja kita kira-kira 15.000, sedangkan hanya 12.000 yang digolong angkatan kerja dan yang sendiri pekerjaan hanya 12.000. Dari data di atas, berapakah tingkat partisipasi angkatan kerja dan penganggurannya? Tingkat partisipasi angkatan kerja itu sama dengan ini ya, 12.000 dibagi 15.000 dikali 100%. Itu sama dengan 75% jumlah pengangguran. Itu sama dengan 12.000 dikurangi 11.000 sama dengan 1.000. Tingkat penganggurannya berarti 1.000 dibagi 12.000 dikali 100% sama dengan 8,33%. Ini adalah tingkat pengangguran. Itu ya. Oke. Itu untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa, kerjakan tugas terakhirnya di semester ini. Selamat ketemu lagi di UAS minggu depan. Semoga UASnya berjalan dengan lancar, bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.